Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan selalu bersemangat. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus di kelas 3 semester 1, tema 1, subtema 4. Pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar. Ayo kita mulai belajar. Perkembangbiakan generatif. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga hanya akan muncul pada fase-fase tertentu, yaitu pada fase di mana tumbuhan akan memulai perkembangbiakan. Bunga berfungsi sebagai 1. Perhiasan pada tumbuhan. Yang kedua, alat perkembangbiakan tumbuhan dengan proses penyerbukan. Ciri-ciri bunga. 1. Memiliki warna khas yang unik. Biasanya warna yang menarik. Yang kedua, memiliki aroma khas. Biasanya berbau harum. Yang ketiga, memiliki bentuk yang beragam. Dan biasanya antar bunga akan berbeda bentuknya. Yang keempat, bunga biasanya mengandung madu. Jenis bunga. Jenis bunga diantaranya adalah 1. Bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin berupa benang sari. Yang kedua, bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin yang berupa putih. Yang ketiga adalah bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap, diantaranya kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Yang keempat adalah bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu di antara keempat bagian bunga lengkap. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. 1. Putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya, benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Lalu ada mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian agar serangga dapat membantu dalam proses penyerbukan. Dalam bunga terdapat juga bakal buah yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembuahan pada tumbuhan. Dalam bakal buah akan terdapat bakal biji yang berfungsi sebagai tempat pembentukan biji berlangsung. Lalu akan ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat di mana mahkota bunga berada. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Penyerbukan berdasarkan perantara, dan yang kedua, penyerbukan asal serbuk sari.
Penyerbukan berdasarkan perantara. Penyerbukan berdasarkan perantara terjadi karena adanya faktor dari luar atau perantara yang bukan termasuk dari tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Penyerbukan melalui bantuan angin atau yang disebut dengan anemogami. Penyerbukan melalui bantuan angin atau anemogami terjadi karena faktor bantuan angin, yaitu angin menerpa serbuk sari yang menyebabkan serbuk sari terlepas dari tempatnya dan masuk ke kepala putik pada tumbuhan. B. Penyerbukan melalui bantuan hewan atau zoidogami. Penyerbukan melalui bantuan hewan atau zoidogami adalah proses penyerbukan yang terjadi dengan adanya bantuan hewan sebagai perantaranya. Beberapa jenis hewan yang membantu penyerbukan ini yaitu lebah, kumbang, kupu-kupu, kelelawar, burung, dan bekicot. Yang C adalah penyerbukan melalui bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan melalui bantuan air atau hidrogami adalah penyerbukan yang dapat merontokkan serbuk sari pada bunga. Paan air tersebut akan terbawa mendekati kepala putik dan menyebabkan proses penyerbukan hidrogami. Yang D adalah penyerbukan melalui bantuan manusia atau disebut juga antropogami. Antropogami adalah penyerbukan tumbuhan yang dilakukan dengan perantara manusia. Sekarang kita beralih kepada penyerbukan dengan asal serbuk sarinya. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan dalam 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan autogami adalah proses penyerbukan pada bunga dan serbuk sari yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau biasa kita sebut dengan geitonogami. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah proses penyerbukan yang terjadi pada salah satu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang sama pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya adalah penyerbukan bastard atau disebut juga hybridogami. Penyerbukan bastard atau disebut hybridogami adalah proses penyerbukan pada salah satu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga tumbuhan lain yang sama jenis maupun berbeda jenis dan sifatnya. Sekarang yang terakhir adalah penyerbukan silang atau allogami. Penyerbukan silang atau allogami adalah proses penyerbukan yang terjadi pada salah satu bunga yang bagian serbuk sarinya berasal dari bunga lain namun masih sejenis. Karena itulah proses penyerbukan ini disebut dengan istilah persilangan.
Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas akan menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan suatu rangkaian bunga. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda, atau bunga mawar yang lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga kebangsaan bangsa Indonesia adalah 1. Bunga anggrek. Bunga anggrek memiliki bentuk yang unik. Tersusun majemuk, muncul dari tangkai bunga yang memanjang atau dari ketiak daun. Bunga anggrek berbentuk simetri bilateral. Layan kelopak bunga atau disebut sepal biasanya berwarna mirip dengan mahkota bunga, sehingga disebut tepal. Diameter bunga bisa mencapai 10 cm. Bunga anggrek mempunyai banyak warna cerah, seperti ungu, merah keunguan, putih, dan kuning. Bunga anggrek yang mekar biasanya berlangsung selama setidaknya 6 minggu dengan mengeluarkan wangi yang sangat harum. Yang kedua adalah bunga melati. Melati merupakan tanaman bunga hias berupa perdu berbatang pendek dan tegak yang hidup menahun. Melati secara luas dibudidayakan untuk aroma khas bunga dari melati tersebut. Mahkota bunga berwarna putih dengan jumlah 5 buah. Bunga ini melambangkan kesucian dan kemurnian. Selanjutnya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa adalah tumbuhan parasit yang tumbuh pada batang pohon lainnya. Bentuk yang terlihat hanya bunganya saja dan merupakan bunga terbesar di dunia. Dengan ukuran diameter bisa mencapai 110 cm dan berat 10 kg. Bunga ini biasanya berwarna orange hingga orange tua. Ciri khas utama dari Rafflesia arnoldi ialah baunya yang busuk, bahkan sering dijuluki dengan sebutan bunga bangkai. Bunga ini membutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk tumbuh besar dan hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari. Saatnya kita melaksanakan tugas ya. Nomor 1, tuliskan 4 bagian dari 8 bagian bunga. Nomor 2, tuliskan 3 bunga kebanggaan bangsa Indonesia. Nomor 3, tuliskan ciri-ciri dari setiap bunga kebanggaan bangsa Indonesia. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Dan nomor yang terakhir, nomor 5, sebutkan atau tuliskan 4 macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Kirimkan foto hasil pengerjaan tugasmu melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Selamat belajar dan tetap semangat.
Terima kasih banyak, Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.